Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matrik. Untuk kali ini, kita akan mempelajari determinan matrik dan juga inverse matrik. Yang pertama yaitu determinan matrik. Determinan matrik, pengertiannya itu setiap matrik bujur sangkar A yang berukuran n kali n dapat dikaitkan dengan suatu skalar atau nilai yang disebut determinan matrik. Nah, dari pengertian matrik ini, maka suatu matrik bisa dicari jika, jadi dari pengertian matrik ini, suatu matrik bisa dicari jika ordonya itu sama. Misalnya 2 kali 2 ya, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Ini bisa dicari nilai determinannya. Jadi kalau misalnya 2 kali 3, 1 kali 2, nah ini tidak ada determinan. Dan determinan disimbolkan dengan det A atau A kurung siku gitu ya. Terus bagaimana cara mencari determinannya? Contoh ya, misalnya ada matriks 2, 1, negatif 3, dan 4. Nah, di sini ada matriks ordo 2 kali 2. Tentunya ini bisa dicari. Bagaimana cara mencari determinannya? Jadi untuk mencari det A-nya, kita lihat diagonal yang ini, kita kalikan 2 kali 4, jadi 2 kali 4, lalu kita kurangkan dengan diagonal yang bawah ke atas yang ini, dikurangi negatif 3 kali 1. 4 kali 2, 8, ditambah, karena ini negatif-negatif ya, jadi positif. Plus 3 kali 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 11. Jadi determinan A ini di sini adalah 11. Ini untuk yang ordo 2 kali 2. Bagaimana misalnya kalau ordonya 3 kali 3? Misalnya di sini ada soal 0, 1, 3, negatif 1, 2, 0, 4, 1, 2. Nah, ini juga tentunya bisa dicari nilai determinannya. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara Sarus. Atau ada satu lagi dengan ekspansi kofaktor. Kita coba dulu dengan cara Sarus ya. Ya, untuk cara Sarus, untuk mencari determinan B-nya, ini kita tulis lagi, itu 0, 1, 3, lalu negatif 1, 2, 0, 4, 1, 2. Lalu di pinggirnya di sini tulis lagi dua kolom pertama yang ini nih. Yang kolom 0, negatif 1, 4 sama dengan 1, 2, 1. Dan juga ini ditulis lagi 1, 2, 1. 1, 2, 1. Lalu kita kalikan diagonal-diagonalnya. Yang pertama yang diagonal ini, yang atas ke bawah, ya. Nah. Ya. Ya kalikan dulu nih. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. Jadi 0 ya. Kita kalikan 0. Lalu ditambah 1 kali 0, 0 kali 4, 0, ditambah 3 kali negatif 1, negatif 3, negatif 3 kali 1, negatif 3. Jadi untuk yang diagonal atas ke bawah ini, semuanya ditambah, jadi ditambahkan. Setelah itu kita kurangkan. Nah, selanjutnya kita kurangi. Kita kurangi yang dari diagonal bawah ke atas ini. Jadi dikurangkan dengan 4 kali 2, 8 kali 3, 24, lalu dikurangi 1 kali 0, 0 kali 0, 0, dan juga dikurangi 2 kali negatif 1, negatif 2, kali 1, negatif 2. Setelah itu kita operasikan 0 tambah 0, 0 ya. Lalu ditambah negatif 3, negatif 3, negatif 3 dikurangi 24, negatif 27. Lalu ini kan dikurangi 0, jadi tetap negatif 27, kurangi negatif
2. Jadi 27 ditambah 2. Di sini adalah negatif 25 ya. Tadi kita telah menyelesaikan pencarian matrik dengan cara sarus. Cuma kalau untuk sarus itu hanya bisa digunakan terhadap matrik yang 3 kali 3. Nah, ada satu lagi metode yang bisa digunakan di semua ordo, yaitu metode ekspansi kofaktor. Jadi metode ekspansi kofaktor ini kita bisa memilih salah satu baris ya ataupun dari kolomnya. Caranya itu seperti ini. Jadi untuk mencarinya ya, kita tulis dulu det B ya. Determinan B sama dengan, misalnya saya ambil yang mau diekspansinya itu sepanjang baris pertama. Jadi kita tulis di sini 0. Pertama 0. Nah, 0 ini ada di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Berarti kalau ditulis dalam simbol itu kan B11 ya. Elemennya itu di baris pertama, kolom pertama. Ini kalau kita jumlahkan, 1 ini jadi 2 ya. Jadi 2. Nah, karena menjadi genap, maka di sini kita tandai positif. Karena ini sebetulnya rumusnya berawal dari negatif 1 pangkat 1 tambah 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 itu 1 ya, alias 1 positif. Lalu kita beri tanda seperti ini. Ini merupakan tanda dari determinan juga. Lalu isi di dalam ini. Isinya yaitu kita lihat sepanjang baris yang ada nolnya kita coret gitu ya. Jadi kita coret seperti ini. Nanti tinggal bersisa 2 0 1 2. 2 0 1 2. Jadi sepanjang baris yang ada nolnya kita coret, dan juga yang ke kolomnya juga dicoret. Jadi tinggal 2 0 1 2. Lalu setelah ini kan tandanya positif, setelah positif negatif. Negatif karena kita lihat ini 1 ya. Yang di baris pertama itu di baris pertama kolom kedua ini 1. Kalau di dalam elemen matrik B itu simbolnya jadi B1 2. Artinya bahwa negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 sama dengan negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1. Nah, jadi di sini tandanya negatif. Tapi nanti untuk lebih mudahnya kalau udah positif pasti negatif. Sudah negatif nanti positif lagi. Di sini nanti positif 3 gitu ya. Nah, di sini negatif 1 di sini kita isinya adalah, kita lihat nih 1 ini kan di sini ya. Maka kita tutup yang atasnya, panjang yang ada 1-nya sama yang di kolom keduanya. Jadi nanti sisanya adalah negatif 1 0 4 2. Kalau yang 3 berarti yang ditutup baris pertama kolom ketiga gitu ya. Tinggal negatif 1 2 1 4. Setelah itu kan ini artinya determinan ya, determinan yang 2 kali 2. Kita cari determinannya, itu 2 kali 2 4 dikurangi 1 kali 0. 0, jadi 4 dikurangi 0 4. Jadi 0 kali 4. Jadi ini kita cari determinannya. Dikurangi 1. 1 kali ini berapa? Negatif 1 kali 2, negatif 2 dikurangi 4 kali 0, 0. Berarti negatif 2. Ditambah 3. 3 kali berapa? Ini negatif 1 ya. Negatif 1 dikurangi 8. Negatif 9 ya. Ya tinggal jumlahkan. Ini kita operasikan. 0 kali 4, 0 dikurangi negatif 1 kali negatif 2 adalah positif 2 dikurangi
27 gitu ya. Di sini adalah 0 ditambah 2 dikurangi 27, negatif 25. Sama ya kayak yang tadi. Oke, misalnya ini kan sepanjang baris pertama. Kita juga bisa memilih misalnya sepanjang kolom pertama. Di sini sepanjang kolom pertama berarti kan 0, negatif 1, 4. Jadi nanti determinan B-nya itu sama dengan 0. Tandanya apa? Positif. Lalu begini ya. Ini kita nanti isinya. 0 kali berapa nih? Jadi kita tutup sepanjang baris pertama, kolom pertama yang ada 0-nya gitu kan. Sama ya, 2, 0, 1, 2. Dikurangi negatif 1, berarti sepanjang baris ini. Kalau saya tulis lagi lah kan gini ya, 0, 1, 3, negatif 1, 2, 0, 4, 1, 2. Berarti sepanjang baris yang ada negatif satunya ini dan juga kolom yang ini. Tinggal 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2 gitu kan. Ditambah 4. 4 berarti yang ini ditutup untuk yang kolom pertama baris ketiga. Sisanya adalah 1, 3, 2, 0. 1, 3, 2, 0. Ini sama yang kayak tadi ya. Jadi 0 kali 4. Ini jadi ditambah ya. Tambah 1. Ini cari itunya, determinannya 2 kali 1, 2, dikurangi 3, jadi negatif 1, tambah 4, ini 1 kali 0, 0, dikurangi 3 kali 2, 6, jadi negatif 6. Ini berapa? 0 ya, kita dikurangi 1, dikurangi 24, jadi isinya negatif 25. Sama ya. Inverse matriks. Definisi, jika matrik A dan B sedemikian sehingga A kali B sama dengan I matrik identitas, maka B disebut inverse dari matrik A. Inverse dari A dilambangkan dengan A pangkat negatif 1 dengan rumus. Inverse dari matrik A sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Dengan adjoin A sama dengan dalam kurung Cij pangkat T. Cij di sini adalah kofaktor dari matriks A. Contoh, sini ada matriks A 2, 1, 4, 3. Jadi kita akan mencari inverse-nya. Nah, untuk pertama-tama kita cari dulu determinannya berapa ya? Determinan A sama dengan, ini untuk mencari determinan 2 kali 2 kan tinggal kalikan ya. 2 kali 3, 6, dikurangi 4 kali 1, 4. Jadi determinannya adalah 2. Nah, karena determinannya 2 berarti ada inverse-nya. Kecuali kalau determinannya 0 berarti tidak ada inverse-nya. Nah, dengan cara ini kita cari dulu Cij-nya. Cij, lalu kita nanti transposkan. Artinya setelah ini kita cari adjoin-nya. Adjoin dari A itu sama dengan matriks Cij atau dari kofaktornya ditranspozkan. Untuk mencarinya kita lihat di sini ya. Jadi yang pertama Cij itu maksudnya adalah I-nya itu kolom baris ya, maaf. I-nya adalah baris dan J-nya adalah kolom. Nah, di sini kita lihat untuk C11 artinya bahwa C di baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama. Baris pertama ini kan ya kolom pertama. Jadi ini kita tutup. Kalau saya kotak di sini nih. 21, 4, 3. Baris pertama kolom pertama dicoret gitu ya. Sisanya adalah 3. Berarti di sini 3. 3 apa? Positif. Karena di sini kalau 1 tambah 1 adalah genap. Genap ya. Nah, berarti kan negatif 1 pangkat genap itu positif. Nah, kalau genap pokoknya positif aja lah biar cepat nah gitu. Lalu yang kedua
C12. C12 itu baris pertama kolom kedua. Yang ini. 2, 1, 4, 3. Ini kan matriknya. Matrik yang ini nih dari A. Baris pertama kolom kedua. Gitu ya. Baris pertama dicoret, kolom keduanya dicoret. Berarti isinya 4. 4 apa? Negatif. Karena ini baris 1 kolom 2. Kalau dijumlahkan adalah ganjil. Nah, kalau ganjil ya negatif. Selanjutnya C21. C21 itu ada di baris kedua kolom pertama. Gitu kan? Nah, ini kalau ditulis lagi matrik yang A-nya, ini matrik A-nya. Jadi baris kedua kita coret kolom pertama. Nah, isinya adalah 1 apa? Negatif. Karena ini ganjil ya, 2 tambah 1, 3 ganjil. Terakhir C22. Nah, kalau C22 berarti yang dicoret yang baris kedua, kolom kedua. Nanti isinya adalah 2 ya. 2 apa? Positif. Nah, maka nanti didapat untuk yang CIJ-nya itu sama dengan matrik dari ini C11 berarti 3 ada di kolom pertama, baris pertama, lalu negatif 4 ini ya, negatif 1 dan juga ini berapa? 2 ditransposkan. Maka nanti didapat ini baris pertama itu 3 sama negatif 4. Kalau transpos itu baris menjadi kolom, berarti 3 negatif 4 menjadi kolom pertama dari baris pertama itu. Lalu negatif 1, 2 dari baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, maka didapat CIJ ditransposkannya atau adjoinnya. Ini ya, adjoinnya itu adjoin ADJ atau adjoinnya. Ini adjoin ya, bukan CIJ adjoin. Adjoinnya itu 3, negatif 1, negatif 4 dan 2. Sekarang tinggal cari inverse-nya. Maka A inverse-nya sama dengan 1 per determinan A. Tadi kan determinan A-nya adalah 2, berarti 1 per 2 dikalikan dengan matrik yang ini, yang adjoinnya, yaitu 3, negatif 1, negatif 4, dan 2. Maka nanti didapat, ini tinggal kalikan ya, 1 per 2 atau setengah dikali 3 jadi 3 per 2, lalu setengah dikali negatif 1 jadi negatif 1 per 2, setengah dikali negatif 4 menjadi negatif 2, setengah dikali 2 adalah 1. Maka inverse-nya itu adalah 3 per 2, negatif 1 per 2, 2 dan 1. Gitu ya, ini untuk mencari inverse yang ordonya 2 kali 2. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana cara mencari inverse yang ordonya 3 kali 3. Jadi seperti biasa untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita cari dulu determinan dari A-nya ini. Untuk menyelesaikan determinan yang matrik A ini bisa memakai metode Sarus atau memakai metode ekspansi kofaktor. Dan didapat determinan A-nya itu adalah negatif 46. Berarti inverse-nya itu ada karena tidak menghasilkan 0. Setelah ini kita cari adjoin-nya. Nah, ini bakal cukup banyak. Jadi adjoin-nya itu kita cari kofaktornya. Jadi C11 itu sama dengan positif determinan dari negatif 42, negatif 1, 5 sama dengan negatif 18. Nah, ini penulisannya begini ya. Bisa juga penulisannya kayak tadi, misalnya positif negatif 4, negatif 1, 2, 5. Tapi di sini tidak ada kata-kata determinan. Bisa juga ditulis seperti ini. Jadi kurungnya kurung tegak itu ya. Sama maknanya kayak seperti ini. Sama kayak tadi ya, dicari C11, jadi tandanya positif karena ini genap, 1 tambah 1, 2. Terus dari determinan negatif 4, 2, negatif 1, 5. Nah, ini dari mana? Ini kan kayak tadi ya, kalau C11 berarti baris pertama dicoret gitu kan. Baris pertama dicoret dan juga kolom pertama, sisanya kan negatif 4, 2, negatif 1, 5. Terus ya, C12, C13,
C21 dan seterusnya. Nah, setelah itu kan didapat ya, ini negatif 18. Kita masukkan dulu ke matriknya. Negatif 18, lalu 2, 4, negatif 11, 14, 5, negatif 10, negatif 4, negatif 8. Setelah ini kita transposkan. Di sini kan barisnya yang negatif 18, 24 menjadi kolom negatif 18, 24. Ini juga sama ditransposkan. Ini hasilnya jadi begini ya. Jadi baris dari kolom gitu ya. Ini juga negatif 10, negatif 4, negatif 8 dari baris 3 menjadi kolom ketiga, negatif 10, negatif 4, dan negatif 8. Jadi ini adalah adjoinnya nih. Setelah didapat, kita masukkan ke rumus inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Jadi A inverse sama dengan 1 per negatif 46 dikali dengan matrik yang ini ya, yang tadi, atau adjoinnya. Maka setelah dikali-kalikan, didapat nanti matriknya A inverse-nya itu adalah 9 per 23. Ini tidak ada ya. 11 per 46, 5 per 23, negatif 1 per 23, negatif 7 per 23, 2 per 23, negatif 2 per 23, negatif 5 per 46, 2 per 23. Seperti itu ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.